Awas untuk para istri, 3 kesalahan ini bisa berakibat fatal dan membuat suami bunda berselingkuh. Nah, kira-kira nih, apa saja kesalahannya? Tonton video ini sampai selesai ya. Hai, sahabat Aura semuanya, masih dengan saya Ratu Aura di sini. Pada video kali ini, saya ingin membahas nih tentang 3 kesalahan fatal seorang istri sehingga sering menjadi alasan suami berselingkuh. Tapi sebelum saya bahas video kali ini ya, saya ingin disclaimer terlebih dahulu nih. Kalau di video ini, saya tidak ingin menyudutkan bunda sebagai seorang istri. Saya tidak ingin menyalahkan istri saja, karena saya juga tahu kalau suami selingkuh itu penyebabnya tidak hanya karena kesalahan istri saja, tapi juga karena kesalahan suami. Ya, dasarnya kalau suami itu memang sudah tukang selingkuh, maka dia akan suka berselingkuh. Kalau suami tidak bisa bersyukur, maka dia tentu akan cari wanita lain yang sebetulnya juga belum tentu lebih baik dari istrinya. Ya, menurut saya itu fakta yang terjadi. Nah, di video ini meskipun saya membahas beberapa sikap istri yang sering sekali menjadi alasan suami bunda berselingkuh, tapi saya harap bunda tidak merasa tertuduh hanya karena bunda melakukan sikap ini lantas suami bunda berselingkuh. Harapan saya nih, dengan saya mengatakan 3 sikap yang menurut saya ini adalah sebuah kesalahan, maka bunda mau untuk introspeksi diri, kemudian mau memperbaiki diri dan berubah menjadi lebih baik. Ya, semuanya ini demi kebaikan dan kebahagiaan diri bunda nantinya. Meskipun saya juga tahu ya, kalau berubah itu tidak mudah. Karena setiap orang tentu punya keadaan yang berbeda-beda. Hanya saja nih, semuanya kembali kepada bunda sendiri. Jika bunda ingin bahagia, maka mau introspeksi diri dan berubah lebih baik. Oke, agak panjang sedikit ya memang disclaimer saya ini, tapi ini tujuannya agar bunda tidak salah paham dan menuduh saya menyudutkan para istri. Baik, selama bertahun-tahun saya menjalani profesi sebagai konsultan spiritual rumah tangga dan menangani banyak kasus perselingkuhan. Selain memang penyebab suami selingkuh itu karena watak atau bisa dibilang suami itu peselingkuh, saya juga mendapati beberapa klien yang penyebab suaminya selingkuh ternyata karena ada beberapa perilaku atau sikap yang awalnya istri menganggap itu wajar dan biasa saja. Tapi ternyata sikap tersebutlah yang menyebabkan suaminya selingkuh. Nah, pada video kali ini konteks kesalahan istrinya di sini. Terkadang nih, istri itu menganggap suatu sikap itu wajar dan normal ya. Tetapi ternyata sikap inilah yang membentuk aura negatif istri, sehingga membuat suami itu tidak nyaman dan akhirnya selingkuh. Ada 3 sikap yang saya anggap ini kesalahan fatal seorang istri. Yang pertama, ketidakpedulian atau kurang perhatian terhadap pasangan. Umumnya nih, sikap ini itu muncul ketika istri punya kegiatan sendiri. Baik itu ketika istri bekerja atau punya semacam komunitas atau arisan begitu, sehingga istri itu banyak meluangkan waktu untuk kegiatan-kegiatannya. Nah, karena terlalu sibuk nih dengan kegiatan tersebut, maka pasangan atau dalam hal ini suami merasa kurang diperhatikan. Saat suami merasa kurang diperhatikan seperti ini, maka normalnya nih ya, dia akan mencari perhatian yang lain. Ya, kalau dalam kasus perselingkuhan, maka suami akan cari wanita lain yang bisa lebih perhatian kepadanya. Tapi Bu Ratu, harusnya kan kalau suami kurang perhatian begitu, dia bisa ngomong dulu kepada saya. Atau bisa ngertiin dulu kalau istrinya itu memang sibuk. Iya, saya juga dulu punya pikiran seperti itu ya. Tapi coba bayangkan, kalau posisi kita itu ditukar nih. Misalnya, bunda di posisi suami. Terus pasangan bunda lebih asik dengan dunianya, dan pasangan hanya minta pengertian dari bunda. Dan pengertiannya itu terus menerus. Apa bunda mau? Hayo, jawab jujur nih. Ya meskipun mau, pasti ada batasannya juga ya. Untuk itu, pesan saya nih bunda, boleh berkegiatan sesibuk apapun itu, tapi yang paling penting, bunda tetap harus ingat kalau bunda itu punya suami dan anak-anak yang butuh perhatian dan kehadiran bunda. Jadi bunda itu harus bisa mengatur waktu dengan baik,
sehingga kegiatan tetap jalan, tapi suami dan anak-anak juga mendapatkan perhatian dari bunda sesuai dengan haknya. Yang kedua, kegagalan untuk memenuhi kebutuhan biologis. Faktanya nih bunda, urusan ranjang merupakan masalah yang paling sering memicu perselingkuhan. Pasangan yang sulit mendapatkan kepuasan dalam urusan ranjang ini cenderung lebih mudah untuk berselingkuh. Setuju atau tidak? Fakta ini sudah banyak diteliti dan hasilnya memang seperti itu ya bunda. Tapi anehnya nih, banyak istri yang datang ke saya masih menganggap masalah ini sebagai hal yang tidak penting. Bahkan ada yang risih ketika membicarakan hal tersebut. Ada nih, satu cerita. Jadi klien saya ini, beliaunya datang ke saya bercerita kalau suaminya itu selingkuh. Setelah kami ngobrol lama, saya menanyakan, berapa kali nih bunda untuk hubungan intim dalam seminggu dengan pasangan? Beliau jawabnya, tidak tentu bunda. Kadang 1 minggu sekali, kadang nggak pernah. Kadang sebulan sekali. Kemudian saya tanya juga nih, berapa lama durasi saat berhubungan? Beliau bilang, ya paling lama 10 menitan. Nah, secara umum, kondisi hubungan seperti ini tidak normal ya. Tapi klien saya berpendapat kalau itu normal-normal saja. Dan parahnya nih, beliaunya juga cerita kalau beberapa kali beliaunya sempat nolak permintaan suami untuk berhubungan badan. Ya alasannya karena nggak mood dan alasan sedang ngelonin anaknya. Menurut klien saya, harusnya masalah ini nggak besar sampai suami selingkuh. Sehingga beliaunya biasa saja dan terus-menerus menyalahkan suaminya yang selingkuh tanpa mau menyadari kesalahannya dan memperbaikinya. Namun setelah konseling beberapa waktu, klien saya ini pelan-pelan mulai sadar ya, kalau urusan ranjang ini sangat penting. Sehingga beliau mau berdamai dengan dirinya, kemudian memperbaiki masalah ranjangnya, dan alhamdulillah, puji Tuhan, setelah itu suaminya bisa berubah dan berhenti berselingkuh dengan sadar. Nah, saya rasa nih ya, masih banyak istri yang menganggap sepele kepuasan biologi atau seksual ini. Padahal nih ya, kebutuhan biologis ini adalah salah satu kebutuhan dasar manusia. Bahkan secara spiritual, hubungan intim adalah salah satu simbol penyatuan energi yang kuat. Oleh karena itu, saat pasangan suami ataupun istri punya kualitas hubungan intim yang bagus, maka secara spiritual, ikatan energi aura mereka sangatlah kuat. Sehingga sangat sulit dirusak dari luar, baik itu dari pelakor atau dari apapun juga. Yang ketiga, sikap yang mendominasi dan mengontrol terhadap pasangan. Jadi terkadang kita nggak sadar ya bunda, kalau sikap kita itu ingin mendominasi dan mengontrol pasangan loh. Meskipun awalnya niatnya baik ya, misalnya suami melakukan suatu tindakan buruk kepada kita sebagai istri, kita itu mengingatkan, jangan begitu, tidak baik loh buat kamu. Iya, sikap seperti ini niatnya baik ya, ingin membuat suami itu jadi lebih baik. Tapi ternyata suami bisa punya anggapan kalau itu tindakan mengontrol dirinya. Ya, itu alasan suami aja bun, lebay. Emang dasarnya suami yang gak mau berubah jadi lebih baik. Ya, saya sependapat kok dengan pendapat bunda tersebut. Tapi kalau bunda sudah menikah dengan suami nih, rasanya bunda sudah tahu deh baik dan buruknya suami seperti apa. Jadi itu artinya bunda harusnya sudah bisa ngerti tuh kekurangan suami. Nah, masalahnya terkadang saat kita tahu kekurangan suami, maka kita itu punya harapan kalau kita bisa merubah dia dengan cara mendominasi dan mengontrol pasangan. Padahal nih ya, yang namanya sifat atau watak itu tidak akan bisa berubah kecuali suami mau berubah sendiri. Tapi bunda, suami saya itu diam saja saat suami saya ingatkan atau saya arahkan menjadi lebih baik. Ya, jika ada yang seperti itu, maka beruntunglah bunda, karena cintanya suami kepada bunda sudah mengalahkan energi egonya sebagai laki-laki. Hanya saja nih ya, naluri alamiah laki-laki itu pemimpin. Dan yang namanya pemimpin, dia tidak ingin dipimpin. Jadi kalau istrinya kok seolah-olah memimpin, maka energi alamiahnya ini akan bergejolak loh.
1-2 kali mungkin suami masih beri toleransi. Tapi kalau istri melakukannya terus-menerus tanpa sadar kalau yang dilakukannya itu salah, maka energi naluriah suami ini akan menolak energi si istri. Sehingga secara spiritual, pelan-pelan ikatan aura bunda dan suami akan melemah. Dan akhirnya jika ada wanita lain yang bisa lebih nurut sama dia dan mau menganggap suami sebagai pemimpin, maka tanpa waktu yang lama suami akan langsung kecantol dengan wanita tersebut. Oke? Jadi begitu ya sahabat semuanya yang saya maksud sebagai kesalahan fatal istri sehingga suaminya berselingkuh. Jadi sekali lagi, saya tidak menyudutkan posisi istri. Tapi video ini saya buat tujuannya sebagai pengingat saja, agar bunda bisa lebih introspeksi diri dan berubah menjadi lebih baik. Terima kasih sudah menonton video saya kali ini. Semoga bermanfaat untuk sahabat Aura semuanya. Untuk bunda yang tertarik dengan tema dan pembahasan saya tentang masalah rumah tangga, maka silahkan subscribe channel YouTube Ratu Aura ini. Oke? Saya kira cukup ini dulu ya untuk video kali ini. Dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.